Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Hari ini adalah hari apa ya? Hari Jumat. Hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan ya. Hari ini kita tahu hari dimana kita akan mendekati apa ya? Akan melaksanakan ibadah wajib, yaitu salah satunya yaitu ibadah puasa, ibadah Ramadan ya, yang akan jatuh nanti tanggal 18 atau 19. Nah, untuk pertama nanti ayo dengarkan. Baik, untuk acara pada hari ini nanti yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Tika. Yang kedua yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Ayambo. Selanjutnya nanti kita ada apa Pak? Makan bersama ya, hari ini bersama ya, menghadapi pembukaan ya. Hari ini acaranya pembukaan ya, menghadapi bulan suci Ramadan. Terus selanjutnya nanti akan ada penampilan. Terus ditutup dengan acara musafahah ya, dengan acara musafahah. Baik, kita tepuk semangat dulu, coba tepuk semangat. Tidak jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Tika. Mana Ibu Tika?
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim Putika. Nah, nanti ya ada sesinya ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ya tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz yang tidak asing lagi, yang berasal dari mana? Badan Lampok ya. Kita sambut ya Bapak Ayatullah, silakan. Pantun dulu ya, boleh? Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam, insya Allah naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Shadaqallahul adzim. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan sholat duha berjamaah, sholat duha bersama, kemudian dilanjutkan dengan tausiah ya. Sebuah nasihat untuk saya pribadi dan kita semua. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan berguna bagi orang yang beriman. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah dengan membawa risalahnya untuk membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya
ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Halo? Kenapa ada halakoh-halakoh kecil? Coba, tidak ada halakoh yang lain kecuali halakoh ini saja ya. Nah, sini menghadap ke sini semuanya. Anak-anak, para hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sebentar lagi akan datang kepada kita Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan apakah itu? Bulan Ramadan. Kata Allah, seperti yang tadi Bapak kutip di muka, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya apa? Apa yang diturunkan? Al-Quran. Dan tahu apa tidak? Ini anak laki-laki tahu nggak ini? Stop dulu ya, ulang waktu ngobrol belah. Menghadapnya ke sini, Fawaz dan kawan-kawan. Menghadap ke sini. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah yang diturunkan bagi umat manusia. Malaikat Jibril mendengar langsung dari Allah. Kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendengar dari malaikat Jibril, kemudian Nabi kita menyampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat meriwayatkan Al-Quran. Hingga hari ini Al-Quran terjaga sebagaimana dahulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikr, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kata Allah, barang siapa yang hadir di negerinya pada bulan itu, maka berpuasalah. Berarti kalau tidak sedang berada di tempat tinggal kita, boleh dong tidak puasa? Boleh tidak? Kata Allah, faman syahida minkumus syahr. Barang siapa yang hadir berada di tempat tinggalnya, bukan sedang dalam keadaan safar, ya, bukan sedang dalam keadaan bepergian, maka wajib untuk apa? Berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir di negerinya pada bulan itu, hendaknya dia apa? Anak laki-laki nggak nyambung ini. Hei, jangan jadi jaka sembung kamu, bawa golok nanti. Nggak nyambung aja. Barang siapa yang hadir mukim di tempat tinggalnya, dia tidak sedang safar, tidak sedang bepergian, maka hendaknya dia berpuasa. Kira-kira kamu senang apa tidak berpuasa ini di bulan Ramadan?
Atau kamu ada rasa gundah gulana, aduh tiap pagi biasanya makan MBG ini jadi nggak bisa sarapan ya, tiap pagi biasanya sudah ada secangkir kopi. Bapak minum dulu ini ya kopinya. Haus Bapak. Semangat Pak. Barangkali ada yang kepikiran seperti itu. Pagi-pagi pasti sudah disiapkan sarapan oleh mama. Di sekolah ada MBG, ini bulan puasa, sebulan penuh nggak sarapan, nggak MBG-an. Barangkali ada yang bersedih. Ada yang seperti itu, atau kalian senang karena suasananya berbeda di bulan Ramadan itu? Iya apa tidak? Baik, Bapak ingin memberikan motivasi untuk adik-adik ini yang barangkali ada rasa apa ya, rasa gundah, rasa was-was, rasa takut nggak kuat puasa atau kurang semangat puasanya. Bapak mau kasih cerita begini. Dahulu ada dua orang bersaudara datang ke kota Madinah. Mereka masuk Islam berdua, kakak adik ini. Kakaknya masuk Islam, adiknya juga masuk Islam. Kemudian tinggal di kota Madinah. Tidak lama setelah masuk Islam, dikumandangkan perang. Ketika itu kalau tidak salah perang Uhud. Kalian pernah dengar ini kisahnya ya, perang yang sangat dahsyat. Kemudian ketika terjadi peperangan melawan orang kafir, dua orang ini berjihad, ikut perang. Dan salah satu dari orang ini gugur di medan perang, mati. Sementara saudaranya yang satu lagi masih hidup sampai setahun kemudian, baru kemudian meninggal dunia. Dan meninggalnya saudara yang satu lagi ini bukan gugur di medan perang, bukan, tapi dia meninggal dunia biasa, sakit, kemudian dia meninggal dunia, mati di atas kasurnya. Kemudian beberapa hari kemudian ada seorang sahabat Nabi bermimpi. Dia bermimpi seakan-akan terjadi hari kiamat, dan dia mendapati dua orang bersaudara itu pada hari kiamat. Ternyata salah seorang yang meninggal dunia belakangan, ya, yang matinya di atas kasur, ternyata dia masuk surga terlebih dahulu daripada saudaranya yang mati di medan perang. Maka ketika sahabat ini bangun, dia terheran-heran. Dia sampaikan mimpinya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, sampai didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pun bertanya, "Mimma ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran? Kemudian diceritakan mimpinya ini. Orang ini merasa heran, kenapa sahabat yang tidak mati di medan perang malah masuk surga lebih dahulu daripada saudaranya yang gugur di medan perang. Maka kemudian Nabi bertanya, bukankah sahabat yang satu lagi itu dia masih hidup setahun kemudian? Betul, bala. Bukankah dia juga sudah mendapati Ramadan, yang mana saudaranya yang meninggal duluan itu tidak memperoleh bulan Ramadan? Benar. Itulah mengapa orang tersebut
masuk surga lebih dahulu dibanding saudaranya, walaupun saudaranya itu meninggal dunia di medan perang. Ternyata ibadah saudaranya di bulan Ramadan, di mana di dalamnya ada Lailatul Qadar, itu bisa mengalahkan pahala saudaranya yang sudah meninggal lebih dahulu di medan perang. Dua-duanya masuk surga, tapi ternyata orang yang mendapatkan ibadah di bulan Ramadan bisa mengalahkan saudaranya yang gugur di medan. Ini termasuk apa? Keutamaan ibadah di bulan apa? Ramadan. Baik, coba anak-anak angkat tangan yang sudah pernah puasa penuh di bulan Ramadan, angkat tangan. Yang sudah pernah puasa full di bulan Ramadan, angkat tangan. Oke, alhamdulillah sudah banyak ya. Alhamdulillah. Nanti akan ada pertanyaan loh dari Bapak. Oke, akan ada pertanyaan, makanya dengarkan baik-baik. Siap? Coba sebelum Bapak lanjutkan, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nabi kita mengatakan bahwa di dalam surga itu ada sebuah pintu surga. Inna fil jannati babun yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang diberi nama Ar-Rayyan. Apa namanya? Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Akan masuk dari pintu itu orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Fayuqalu lahu aina shaimun. Dikatakan pada hari kiamat, di mana orang-orang yang berpuasa? Mana orang yang dulu di dunia rajin berpuasa? Fayaqumun, maka berdirilah orang-orang yang dulu di dunia berpuasa. Kemudian mereka memasuki pintu itu. Masuk ke mana? Masuk ke surga. Maka apabila orang-orang yang berpuasa sudah masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, pintu itu pun ditutup dan tidak ada lagi orang yang bisa masuk dari pintu itu. Yang ingin masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, alhamdulillah, insya Allah. Semua amal ibadah itu oleh Allah dilipat gandakan 10 kali lipat. Tetapi tidak dengan puasa. Maka puasa ini lebih spesial. Fa'innahu li, kata Allah, puasa itu adalah untukku. Aku yang akan memberi balasannya. Bisa jadi lipat-lipat, mungkin ribuan kali lipat. Kenapa Allah mengatakan fa'innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku? Apa beda puasa dengan ibadah yang lain? Halo? Halo? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menspesialkan puasa dengan firman-Nya fa'innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, aku yang akan membalasnya secara khusus. Jadi pahala puasa itu tidak cuma 10 kali lipat, bahkan lebih. Hanya Allah yang tahu rahasianya. Kenapa?
Karena puasa itu dibanding dengan amal ibadah yang lain, ini adalah ibadah yang tersembunyi. Halo. Ibadah apa yang tersembunyi? Puasa. Coba orang itu kalau sedang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa gak ada bedanya. Kecuali kalau ngomong dia ya, aku lagi puasa nih, nah, baru ketahuan. Tapi kalau dia nggak bilang, orang nggak ada yang tahu. Dan ini merupakan amalan yang dirahasiakan hanya untuk Allah. Apa namanya? Puasa. Adapun sholat, adapun haji, amalan yang lain bisa dilihat oleh manusia. Dan orang bisa terjerumus ke dalam ria. Orang yang sholat bisa ria apa tidak? Bisa ria enggak? Bisa pamer enggak dengan sholatnya? Bisa. Tapi kalau orang puasa enggak bisa pamer dengan puasanya. Kecuali kamu memposting puasa kamu, ya, diiklankan. Kamu nulis di Facebook, di sosmed, ya, bilang-bilang ke temen lagi puasa, baru orang tahu, dan itu awas bisa mengurangi pahala puasa. Baik, anak-anak, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Nabi juga bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga akan dibuka. Wa ughliqa abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Wa suffidatil syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Setan-setan tidak bebas menggoda lagi, terutama gembong-gembongnya syaitan. Kalau yang setan-setan kecil mungkin masih berkeliaran. Baik, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Ketika dia menaiki satu tangga, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin. Apa bilang? Naik satu tangga lagi, amin. Naik satu tangga yang ketiga, amin. Maka ketika Rasulullah turun dari mimbar, para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, ada yang berbeda darimu. Kenapa engkau mengucapkan amin, amin, amin?" Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, "Datang malaikat Jibril kepadaku. Kemudian malaikat Jibril berdoa dan menyuruh mengaminkan." Apa doa malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, "Bu'dan liman adraka Ramadan walam yunfarilah." Celakalah, jauhlah dari rahmat Allah orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian pun mengucapkan amin. Hati-hati nih, ini adalah doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Semoga Allah binasakan orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan belum diampuni. Berarti ini kan termasuk apa? Bahwa di bulan Ramadan itu seharusnya seseorang itu mudah mendapatkan apa?
mendapatkan ampunan. Tapi karena mungkin orang ini saking lalainya, dia tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan baik, sampai-sampai dia pun tidak mendapatkan kesempatan emas ini. Dia masuk di bulan Ramadan, sampai keluar di bulan Ramadan, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakanlah bulan Ramadan ini sebagai kesempatan emas. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi i'taqa minan nari fi kulli yawmin wa dzalika fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi setiap hari di bulan Ramadan. Maka berdoalah di bulan Ramadan, ya Allah bebaskan aku dari neraka, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Siap memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan? Siap? Halo, laki-laki siap? Siap. Baik. Apa yang diaminkan oleh Nabi yang kedua? Amin. Ternyata malaikat Jibril berdoa, ya Allah, laknatlah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian dia tidak mendapatkan surga. Maksudnya bagaimana ini? Anak yang masih mempunyai orang tua, dua-duanya atau salah satunya, ketika orang tuanya sudah tua, sudah jompo, kemudian dia tidak berbakti kepadanya, padahal berbakti kepada orang tua itu adalah sarana meraih apa? Halo, berbakti kepada orang tua itu adalah sarana meraih apa? Meraih surga. Jadi kalau ada anak yang masih punya orang tua, kok dia tidak mendapatkan pahala surga dengan berbakti kepada orang tua, maka dia didoakan dengan kecelakaan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, celakalah orang yang disebut nama Nabi Muhammad, kemudian dia tidak bersolawat kepada Nabi. Amin, kata Nabi, mengaminkan doanya malaikat Jibril. Ada tiga yang diaminkan. Baik. Nah, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang spesial. Malam apakah itu? Ada yang tahu? Malam apa itu? Malam di bulan Ramadan? Tiang, tahu kamu? Malam apakah itu? Malam yang ibadah di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Malam diskusaban. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini termaktub di dalam surat Al-Qadar. Coba kalian hafal apa belum? Ayo kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh
Tepuk tangan buat Sakila. Anak laki-laki ada yang bisa membacakannya lagi? Siapa yang hafal surat Al-Qadar? Ayo. Anak perempuan ada yang mau baca lagi? Ayo bersama-sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa artinya? Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa bulan? 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau 1 tahun ada 12 bulan, kira-kira 1000 bulan itu ada berapa tahun kira-kira ya? Ayo, siapa yang pandai berhitung? 1000 bulan. Kalau 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti kalau 1000 dibagi 12, 83 tahun kurang lebih ya. 82 atau 83, kurang lebih, tergantung kalender Hijriah atau Masehi, kurang lebih 83 tahun. Coba bayangkan, kamu beribadah di malam Lailatul Qadar dan itu ada di bulan Ramadan. Satu malam ibadah pada malam itu lebih baik daripada ibadah selama kurang lebih 83 tahun. Coba bayangkan. Loh, umur kita itu tidak panjang biasanya. Umat Nabi Muhammad itu, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewatinya. Ya. Kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu seperti Nabi Nuh, umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh aja berdakwah itu selama 950 tahun. Coba bayangkan, umurnya itu ribuan tahun ya. Maka kita tentu akan ketinggalan jauh dibanding mereka. Tapi syukurnya ada yang namanya bulan apa? Bulan Ramadan, di mana ibadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Nah, karena bulan Ramadan itu juga adalah Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, maka ayo kita banyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau di hari-hari biasanya 1 bulan baru hatam 1 kali Al-Quran, ayo di bulan Ramadan bisa lebih dari 1 kali. Siap apa tidak? Halo. Ingat, nanti di bulan Ramadan jangan banyak nonton HP, jangan banyak main apa? Jangan banyak main HP, tapi kita gunakan untuk memperbanyak
ibadah. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Siap baca Al-Quran? Siap tadarus Al-Quran? Siap hatam Al-Quran? Baik, jadi ibadah puasa kita lebih berkualitas dan kita akan lebih banyak panen pahala di bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Kiranya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi pesan yang berharga bagi Bapak pribadi dan bagi kita semua, sehingga kita lebih siap untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga ini, Bapak Ibu. Ya, intinya tadi adalah kita sebagai umat Islam diwajibkan harus melaksanakan apa nanti? Ibadah puasa. Walaupun di tengah-tengah saat kita beribadah puasa banyak sekali godaan yang datang. Ayo yang laki-laki siap puasa? Ya. Sampai maghrib ya. Walaupun ada makanan yang enak-enak, pokoknya tetap puasa ya, biar kita mendapatkan apa ya? Pahala. Ya, ketika tadi kamu 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi